Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat jumpa kembali dalam kuliah kita, ya, perpindahan kalor dan massa. Mungkin ada pertanyaan dari sesi yang minggu sebelumnya. Ya, ini sebelum saya teruskan, ini saya mau tanya, sebenarnya lebih enak mana? Saya menjelaskan pakai PowerPoint atau pakai textbook-nya seperti ini? Atau nggak ada bedanya? Bodoh-bodoh rambut denge gitu. Oke. Ya, gini. Hari ini kita membahas tentang perpindahan kalor pada aliran di dalam pipa, gitu ya, aliran internal, nah, di dalam pipa. Nah, ketika kita bicara tentang aliran di dalam pipa, aliran fluida di dalam pipa, maka kita tetap mempertimbangkan soal hidrodinamik aliran. Ya, jadi kalau kita kemarin di aliran eksternal itu kita dapatkan boundary layer pada satu muka saja. Ya. Nah, sekarang kita bicara bagaimana sifat aliran itu ketika memasuki suatu pipa. Jadi yang pertama kita mengasumsikan bahwa aliran itu memasuki tempat masuknya itu round begini ya, tidak tajam seperti ini. Nah, aliran masuk itu dengan kecepatan U ini, kecepatan U. Ya. Nah, seperti biasa, kalau suatu fluida itu melewati suatu permukaan, ya, permukaan seperti ini, maka akan muncul boundary layer. Nah, ini boundary layer. Ini boundary layer. Boundary layer dengan tebal delta. Nah, kalau ini di dalam pipa, misalnya pipanya lingkaran, maka boundary layer-nya juga melingkar, ya. Jadi makin lama makin sempit sampai ke sini. Tuh. Ya. Nah, kecepatan di daerah boundary layer ini itu seperti yang sudah kita tahu, makin dekat ke dinding, kecepatannya makin kecil. Ya. Bahkan kalau ada di kena dinding ini dan di sini, maka kecepatannya 0. Ya, jadi ini. Nah, di sini kecepatan ini perhatikan ya, garis merah ini tidak menunjukkan yang merah ini, ya, yang garis merah ini tidak menunjukkan kecepatan ya. Ini sebenarnya dia mengurung panah ini. Mengurung panah ini. Jadi yang dilihat itu di daerah ini. Nah, yang dilihat itu di garis ini. Di titik ini kecepatannya panjangnya segini. Ini kecepatannya ya. Ini jadi panah ini menunjukkan besar kecepatan. Bukan
bukan model alirannya, bukan ya. Nah, sehingga kita bisa melihat makin dekat dengan dinding, kecepatannya makin kecil. Ya, karena ini panah vektor. Sehingga kemudian kalau kita tarik garis seperti ini bentuknya mirip seperti itu. Oke. Nah, kecepatan di dalam daerah ini, di daerah di luar boundary layer itu kecepatannya sama dengan di sini. Ya, jadi yang di sini itu kecepatannya U. Tapi ke sini itu lebih kecil daripada U sana. Nah, kemudian daerah yang di luar ini ya ketika ketemu, maka daerah ini disebut dengan daerah fully developed region atau daerah yang berkembang penuh. Daerah yang berkembang penuh. Nah, daerah yang berkembang penuh itu profil kecepatannya itu seperti ini. Jadi yang di tengah sini itu kecepatannya paling tinggi. Terus makin dekat ke dinding itu lebih rendah, makin rendah, dan di dinding ini 0. Ya. Sehingga bentuk vektornya itu seperti ini. Melengkung seperti busur, beda dengan yang ini ya. Ini melengkung ke sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kita lebih mudah nanti menyederhanakan masalah kecepatan ini, ya, itu dengan menggunakan kecepatan rata-rata, ya, dengan menggunakan U rata-rata, U min ya, U rata-rata. Itu hanya dihitung dari jumlah aliran yang masuk ke sini, ya, debitnya, misalnya ya, debit itu dibagi dengan luas penampangnya. Nah, ini sudah cukup dijadikan bekal sebagai kecepatan yang akan kita pakai untuk menghitung kecepatan-kecepatan di dalam aliran di dalam pipa ini. Kemudian jarak, ya, jarak ini jarak XFD ini sampai kemudian berkembang penuh itu dihitung berdasarkan persamaan ini ya, X per terus di mana? Oh, di sini aja. X per D itu lebih besar dari 10. Jadi Anda boleh menggunakan 20, boleh ya 30 juga boleh, 15 boleh, ya, maksimal adalah 60. Ya, karena kita kenapa? Karena kita nggak tahu persis ini tempatnya ini di mana gitu. Jadi sesuai ini akan berubah-ubah ya. Sedangkan D ini itu adalah diameter pipa. Ya. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Pak.
Silakan. Izin bertanya, ini berlaku untuk pipa kotak apa untuk pipa yang lingkaran ya, Pak? Apa Sama. semua sama? Ya, sama. Nah, nanti kalau menggunakan sama sih sebenarnya sama. Ya, sama. Nanti yang berbeda kalau kita mau menghitung perimeternya, kelilingnya yang beda. Jadi sama ya, tidak ada bedanya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, nah berikutnya Reynolds ini kita sudah hafal ini ya. Reynolds itu seperti apa? Tidak usah kita bahas, kita lewat saja, kita langsung masuk ke ya ini nggak usah. Oke, kita masuk ke ini aja. Nah, ya, ada yang ingat ini dengan gambar ini? Ya, Pak. Dengan Reynolds ya, Pak. Belum. Ya, belum tepat. Mekanika fluida belum sampai ke sini. Saya belum ngambil, Pak. Oh, yang mengambil siapa ini? Oke, ini namanya adalah diagram Moody. Jadi ini namanya diagram Moody. Nah, Pak Moody ini pinter banget itu, sehingga dia bisa membuat diagram seperti ini berdasarkan persamaan-persamaan tadi. Nah, persamaan-persamaan seperti ini. Friction faktornya berapa, faktor geseknya berapa ya. Untuk apa kalau laminer gimana? Nah, laminer kan persamaannya kan ini. Nah, ini kan persamaan laminar. Jadi ini faktor gesek yang nanti akan dipakai untuk menghitung berapa gesek dari dinding suatu pipa. Oke, kita balik ke sini ya. Ini adalah diagram yang sangat berguna bagi kita untuk memperhitungkan berapa kerugian tekanan akibat tadi gesekan antara fluida dan dinding pipa. Jadi kalau ini ada fluida, jadi kan kita sudah tahu ini kalau ada fluida masuk ke sini, maka dia akan mengalami hambatan di dinding ini, hambatan gesek sehingga menimbulkan kerugian. Jadi kalau di sini misalnya tekanannya P sampai di sini tekanannya turun, ya lebih kecil dari P, turun. Nah, sekarang kita lihat di sini yang di bawah ini, ya yang di bawah ini itu ada Reynolds number. Bilangan Reynolds itu dihitung seperti biasa menggunakan persamaan ini.
Ya. Kecepatan dikalikan D terus dibagi dengan viskositas kinematiknya. Maka kita akan ketemu Reynolds-nya. Nah, bilangan Reynolds ini kan sangat besar ini, sampai 10 pangkat 8. Nah, kalau 10 pangkat 8 ditaruh di sini semua kan tempatnya habis. Maka kemudian digunakanlah ini log. Ya. Sehingga kalau kita lihat 1000 itu ya cuma di sini aja. Ini 1000, ini 2000, gitu kan. 10.000 di sini. 100.000 di sini, gitu kan. 1.000.000 di sini. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan yang di atas ini. Yang di atas ini, daerah ini ya, daerah ini, kalau saya garis begini, nah, daerah yang sebelah sini itu adalah daerah laminar. Ini laminar. Sedangkan daerah yang ini, kalau saya tarik begini, saya tarik garis lurus begini ya. Nah, ini daerah kritis. Ini kritis. Kritis itu berarti hampir berubah gitu. Kemudian ada lagi yang di sini. Ini ya, kalau tarik garis lurus begini, ini daerah transisi. Nah, yang di sebelah sini semuanya ini, nah yang ini semua ini itu adalah turbulen. Ya. Oke. Jelas ya? Karena ini mau saya hapus ininya, coret-coretannya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membaca diagram ini? Jadi ini batas laminar. Karena gini, kalau kita mau menghitung berapa kerugiannya, kerugian tekanannya itu dihitung ini. Head loss-nya ya itu sama dengan F kali L per D kali V kuadrat per 2G. Jadi F ini yang akan menentukan. Kalau alirannya laminar berarti F-nya dihitung berdasarkan ini. F sama dengan 64 per Reynolds. Kalau laminar. Sedangkan di luar laminar kita akan menggunakan garis-garis yang merah-merah ini. Nah, kenapa head loss ini penting? Karena head loss ini akan menentukan seberapa besar misalnya pompa yang harus kita pakai untuk memindahkan fluida. Ya, atau seberapa besar nanti kerugian air terjun yang dipakai untuk menggerakkan turbin. Oke, sekarang kita mulai membaca ini ya. Di sebelah sini, di paling bawah ini Reynolds number. Kemudian yang di sebelah sini itu F. Ya, F itu mulai dari 0,008 sampai 0,1. Ya, ini 0,1. F ini adalah faktor gesek. Tuh. Ya, jadi ini ada faktor gesek, ada Reynolds. Kemudian di sini
Nah, perhatikan. Ini adalah E. E ini kekasaran permukaan dalam pipa ya. Kekasaran permukaan dalam pipa. Jadi kalau steel itu 4 dalam mikrometer ini ya, dalam mikrometer. Ya, kalau pipa yang drawing yang ditarik itu 1,5 mikrometer. Kalau besi tuang itu 260, kalau beton itu antara 300 sampai 3000 tergantung kekasaran dari permukaan beton itu. Oke, nah sekarang di sebelah kanan ini adalah E per D ya. D ini adalah diameter. Ya, E-nya tadi diperoleh dari sini. Ya, ini E. Ini disebut dengan kekasaran relatif. Kekasaran relatif. Ya, jadi E dibagi dengan diameter pipa. Di mana KE itu? E itu sesuai dengan urutan garis ini. Kalau di 0,02 ya di sini ya, ini 0,02 ya diurutkan ini. Ini adalah garis 0,02. Ya. Kalau 0,004 ya inilah garis 0,004 terus ke sana. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Ingat-ingat ya ini. Nah, ini saya hapus supaya kita lebih jelas. Nah, bagaimana cara menghitung F-nya ini? Yang kita cari tadi melalui persamaan ini, ya kerugian itu sama dengan F. Kita cari harga F ini. Nah, kita biasanya yang informasi yang kita peroleh kan debitnya. Ya, dari debit ini kita cari tadi kecepatan. Ya, kecepatan tadi kan debit dibagi A. Nah, tadi penampang bagian dalam penampang pipa. Ya. Nah, dari UM ini kemudian kita hitung Reynolds number-nya. Reynolds number kita hitung ini UM kali D per ini viskositas kinematik. Kalau di dalam pipa kita pakai D, tapi kalau di aliran eksternal kita pakai L ya, panjang atau lebar. Nah, sekarang kita punya Reynolds number. Misalnya ternyata setelah kita hitung, Reynolds number-nya itu adalah di sini misalnya 400 apa 350.000 gitu misalnya ya. 3,5 kali 10 pangkat 5 misalnya Reynolds number-nya. Setelah kita hitung ya. Setelah kita hitung ternyata di sini. Nah, kita cari di sini. Ternyata 3,5 kali 10 pangkat 5 itu di sini. Ya. Nah, dari sini itu kita tarik garis lurus atas.
Oke, ya ini garis Reynolds. Nah, kita sudah punya diameter pipa ya, diameter pipa kita sudah punya. Diameter pipa. Kemudian kita tentukan bahannya pipa apa gitu. Bahan, ya. Kalau kita sudah menentukan misalnya cast iron atau besi tuang, maka kekasarannya adalah 260. Sehingga relatif roughness-nya di sini, ya, di sini kalau kita hitung P per D itu sama dengan 260 dibagi D. Nah, misalnya ternyata D itu setelah dihitung itu adalah 0,01 ya, misalnya ini dihitung 0,01. Kita tarik saja garis 0,01. Di manakah garis 0,01? Kita lihat di sini ya. Ini adalah 0,01. Sehingga kita tinggal mengurutkan garis yang ini. Kita urutkan ke sana. Terus, nah ketemu di sini. Nah, setelah ketemu di situ, kemudian kita tarik garis lurus ke kiri. Dari sini ke kiri. Sehingga kita ketemu di sini. Ini F itu sama dengan 0,04 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 42. Ya, jadi kalau kita tahu L-nya berapa, ini D-nya sudah tahu, ini V-nya ini UM ya, ini UM. Nah, kita tahu nanti berapa kerugian tekanan di dalam aliran fluida yang mengalir di dalam pipa. Ya, oke, ini untuk diagram Moody. Ada pertanyaan? Ini bermanfaat sekali ya buat kita. Oke, kalau tidak ada, kita teruskan ya. Oke, nah sekarang kita bicara tentang boundary termalnya, gitu ya, boundary termal. Nah, boundary termal itu terbalik dengan tadi boundary layer kecepatan ya. Kalau ini boundary layer termal, yang tadi boundary layer kecepatan itu berbeda. Kalau tadi boundary layer kecepatan tadi bentuknya begini, ya. Nah, boundary layer termal itu berbeda. Jadi di tempat ini, daerah ini, ya, ini temperatur di sini, ya, temperatur di daerah ini, di sini ya, temperatur di sini itu sama dengan di sini, ya, ini sama. Tapi di sebelah sini itu lebih tinggi, ya, ketika dia kena permukaan. Ya. Ya, jadi kita mengasumsikan ini ada kalor yang masuk melalui dinding ini, ya. Jadi kita dipanaskan. Ya, ketika berkembang ke sini, itu lama-lama berubah seperti ini.
bentuknya ya, seperti ini, dan kemudian ini ya bentuknya seperti ini ya. Ini pada fully develop region, pada aliran yang berkembang penuh. Temperaturnya, distribusi temperatur di sini itu seperti ini. Di sini yang paling tinggi ya, di sini paling rendah. Yang paling tinggi adalah ketika menyentuh dinding pipa. Oke, itu prinsip-prinsip dari aliran internal. Oke, ada pertanyaan? Nah, kemudahan di dalam menganalisis aliran internal itu kita menggunakan cara yang simple. Ya, jadi perpindahan kalor itu sederhananya cuma begini saja. I, ya, jadi kalau kita lihat dari kita punya persamaan ini ya. Kita perhatikan ini. Kita akan punya persamaan ini, simpel ini persamaannya. I sama dengan M dot Cp T out min T in. Nah, itu. Sekarang, nah itu kita sederhanakan begini. Kalau gambar di sini aja. Jadi kalau kita punya pipa gitu ya. Pipa. Ini masuknya, kita beri di sini TI gitu. T-in. Kemudian di sini kita beri T-out gitu ya. Nah, ketika fluida ini masuk ke sini dan ini dipanaskan gitu ya. Dinding pipa ini dipanaskan, maka kalor yang diterima oleh fluida yang lewat pipa ini, ya, yang diterima ini, itu langsung dihitung berdasarkan ini. M dot ini adalah jumlah massa per satuan waktu, nah ini kilogram per sekon. Sedangkan ini, Cp ini, itu kalor jenis. Ini kalor jenis. Ini dalam joule atau kilojoule ya, per kilogram. Tuh. Ini T-in ini sebenarnya dalam Kelvin temperatur. Ya, jadi langsung selisih ini dan ini sudah cukup dipakai untuk menghitung berapa besar perpindahan kalor yang diterima oleh fluida yang lewat di dalam pipa. Ya, itu saja ya yang penting untuk diperhatikan. Yang lain-lain ini banyak persamaannya, tapi sebenarnya tidak banyak kita pakai, ya. Jadi kita langsung persamaan-persamaan yang berguna saja gitu ya, langsung. Misalnya seperti ini. Jadi kalau fully develop di aliran itu, maka kita bisa menghitung secara simpel persamaannya seperti ini. Ya, kita punya persamaan paling gampang H sama dengan 4 K per R0. K ini adalah konduktivitas termal dari dinding ya. Pipa. H ini adalah koefisien konveksi, sehingga Q itu kita bisa hitung langsung H
ini ya tadi T surface atau T surface per T min ya. Betul. Ini nah H ini bisa langsung kita hitung ke sini. T surface itu adalah T dinding pipa. Kita membedakan tadi ya. Kalau tadi kan dihitung dari T in T in di sini dengan T out di sini. Nah, yang ini, yang ini itu adalah dari dinding ini. Ya, dari dinding ini ke fluida. Nah, ke sini, ke fluida. Nah, menghitungnya, persamaannya seperti ini. TS itu adalah ini, permukaan di sini, ini TS. Sedangkan fluidanya itu adalah T rata-rata. Nah, T min ini adalah T in ditambah T out dibagi 2. Jadi secara simpel, kalau kita mau menyamakan, ya misalnya ini kita buat ini Q konveksi, itu ya, maka Q tadi sama dengan tadi M TP T out min T in ini itu harus sama dengan ini H kali A itu ya TS min TN ya. Ya, jadi ini sama dengan Q konveksi. A ini adalah luas dari permukaan pipa ini. Oke, jadi kalau ini kan biasanya punya panjang L, punya diameter, sehingga kita bisa menghitung luas permukaan di dalam pipa ini sepanjang L. Ini bisa kita simpulkan seperti ini. Jadi penjelasan yang panjang lebar diturunkan ini hasilnya adalah ya, hasilnya adalah H sama dengan 4K per R0. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini sudah selesai ini ya. Sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Pak, tanya Pak. Ya. Masalah tugas ini. Ada tugas lagi Pak? Ada. Silakan tugasnya aja dilihat di e-learning. Di situ sudah saya berikan nomor-nomornya. Ya. Untuk aliran internal ini mudah ini, tidak sulit. Karena tadi menggunakan persamaan-persamaan yang sudah jadi tadi. Minggu depan kita bicara tentang heat exchanger, penukar kalor. Karena penukar kalor ini di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali dijumpai. Ya, mulai dari radiator mobil, radiator motor, AC, ya. Terus kemudian kondensor, evaporator. Jadi banyak penerapannya. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan.
Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya untuk aliran internal pada sore hari ini.